Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 eh, pengantar kewirausahaan. Di sini kami akan membahas laporan atau proposal pengantar kewirausahaan dengan topik bid aksesoris. Dengan dosen pengampu Bapak Raymond Labisa, STMT MSC. Baik, sebelumnya perkenalkan nama kami, saya sendiri Rahmat Aldi dengan NIM 2207 3071. Dan rekan saya Alifa Renata dengan NIM 2102 3048. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke kata pengantar terlebih dahulu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyelesaikan proposal atau laporan ini. Dan atas rahmat dan hidayahnya kami telah dapat menyelesaikan laporan akhir pengantar kewirausahaan yang berjudul Bridge Accessories dengan tepat waktu. Laporan ini atau laporan akhir ini yang berjudul Bridge Aksesoris dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan mata kuliah umum Universitas Negeri Padang. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak eh, Prof. Dr. Insinyur Raymond Lapisa, STMT MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah umum pengantar kewirausahaan yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan laporan ini. Oke, langsung saja kita masuk ke bab satu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Berwirausaha memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi. Di berbagai negara, wirausahaan telah menjadi motor penggerak untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi. Namun, sementara ada banyak penelitian yang telah dilakukan tentang berwirausaha, masih ada beberapa isu yang belum sepenuhnya dipahami. Salah satu isu penting dalam penelitian tentang berwirausaha adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Meskipun banyak wirausahaan yang bersemangat dan memiliki ide yang inovatif, banyak di antara mereka yang tidak mampu bertahan dalam jangka panjang atau mencapai kesuksesan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan berwirausaha agar dapat mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, dalam penelitian tentang berwirausaha, peran teknologi juga menjadi isu penting. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah landscape bisnis secara fundamental. Internet, media sosial, dan platform online telah membuka peluang baru bagi wirausahawan untuk memasarkan produk atau jasa mereka, mencapai pasar global, dan mengelola operasi bisnis dengan lebih efisien. Namun, tantangan terkait dengan keamanan data, integrasi teknologi, dan aksesibilitas teknologi juga perlu dipahami dan diatasi. Relevansi penelitian tentang berwirausaha sangat penting dalam konteks sosial dan ekonomi saat ini. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, berwirausaha menjadi kunci dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya perubahan tren kerja, seperti bekerja secara fleksibel atau bekerja mandiri, penelitian tentang berwirausaha juga dapat memberikan wawasan yang berharga tentang cara meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan dukungan bagi calon wirausahawan. Dalam konteks ini, penelitian tentang berwirausaha dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan wirausaha, peran teknologi dalam berwirausaha, serta kebijakan dalam dan strategi yang dapat mendukung pertumbuhan wirausaha. Penelitian tersebut dapat memberikan landasan untuk pengembangan program pelatihan, kebijakan pemerintah, dan dukungan praktis bagi calon wirausahawan, serta menghasilkan penemuan yang berharga bagi dunia akademik dan praktisi di bidang bisnis. Aksesoris atau aksesoris dalam bahasa Indonesia merupakan benda bersifat pelengkap yang sering digunakan seseorang, khususnya wanita guna menambah keindahan si pemakai. Aksesoris dianggap sangat penting dan sudah diterapkan dalam dunia fashion sejak lama. Aksesoris hampir selalu diartikan sebagai fashion aksesori karena menggunakan aksesoris berarti mengikuti fashion. Melihat sangat dibutuhkannya aksesoris dalam setiap kehidupan, mendorong munculnya perusahaan-perusahaan yang menjual aksesoris, baik untuk perusahaan dengan skala kecil, bahkan sampai pada perusahaan berskala besar. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak toko aksesoris bermunculan dengan gaya-gaya baru dan semakin modern.
Banyak pemunculnya toko aksesoris menimbulkan persaingan yang semakin ketat, serta secara tidak langsung, hal ini membuat produsen aksesoris semakin dituntut untuk membuat produk yang lebih menarik dan lebih berbeda dengan pada aksesoris di toko lain. Dengan demikian, penulis ini membuat dan mengembangkan usaha di bidang aksesoris dengan nama Beats Aksesoris, serta ingin melakukan analisis agar dapat bersaing dalam dunia usaha dan juga akan penulis ingin menentukan strategi-strategi promosi yang akan dilakukan untuk mencapainya. Oke, di sini untuk rumusan masalahnya kita em, mengetahui bagaimana proses pembuatan atau proses produksi bed aksesoris. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran yang akan dilakukan untuk memasarkan bed aksesoris. Untuk tujuannya untuk mengetahui proses pembuatan atau proses produksi bed aksesoris. Yang kedua, untuk mengetahui strategi pemasaran yang akan dilakukan untuk memasarkan bed aksesoris. Untuk manfaat dan kegunaannya, yang pertama menciptakan produk dan usaha baru bagi pemilik. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang ketiga, meningkatkan nilai jual dari bahan-bahan olahan menjadi aksesoris untuk dijual. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi orang lain untuk memunculkan dan menyalurkan ide baru. Yang kelima, meningkatkan aktivitas perekonomian. Selanjutnya, luaran yang diharapkan yang pertama meningkatkan jiwa berwirausaha. Yang kedua, menimbulkan inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, menambah pengalaman dan relasi. Yang keempat, mampu membuat laporan penjualan untuk menarik minat investor. Yang kelima, meningkatkan skill dalam memasarkan produk secara online di media sosial maupun secara offline. Untuk poin selanjutnya itu gambaran usaha. Gambaran usaha yang akan dijalankan berupa penjualan aksesoris baik bagi pria maupun wanita. Aksesoris yang dijual berupa gelang yang dibuat dan diolah dari alat dan bahan yang mudah ditemui. Gambaran usaha bid aksesoris ini dapat digambarkan secara umum menjadi dua aspek, yaitu aspek kondisi umum lingkungan dan aspek operasional dan finansial. Yang pertama, aspek kondisi umum lingkungan. Kondisi lingkungan yang strategis dekat dengan pusat perkuliahan atau kampus yang mana merupakan pusat berkumpulnya remaja-remaja masa kini, sehingga memiliki peluang yang menjanjikan untuk membuka usaha aksesoris. Yang kedua, aspek operasional dan finansial. Untuk operasional dan finansial yang dibutuhkan untuk usaha bed aksesoris, tidak membutuhkan biaya yang besar dikarenakan harga modal untuk bahan-bahan dalam pembuatan aksesoris tergolong murah dan tidak membutuhkan tempat yang khusus dalam membuatnya. Poin berikutnya yaitu visi dan misi. Visi untuk menjadikan bed aksesoris menjadi terkemuka yang dikenal secara luas dan menjadi pilihan utama bagi pelanggan yang mencari kualitas, gaya, dan inovasi dalam produk aksesoris. Untuk misi pada proposal kali ini, pertama menyediakan produk aksesoris berkualitas tinggi yang dirancang dengan kreativitas, keahlian, dan perhatian terhadap detail, sehingga memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan kami. Yang kedua, menginspirasi pelanggan kami dengan tren terbaru dalam dunia aksesoris, baik melalui desain yang inovatif maupun melalui kolaborasi dengan desainer dan influencer terkemuka. Selanjutnya, memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa melalui layanan yang ramah, responsif, dan profesional, serta memberikan kepuasan yang tinggi dalam setiap interaksi. Selanjutnya, mengintegrasikan praktik bisnis yang berkelanjutan dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari seluruh rantai pasok kami dan berkomitmen untuk meminimalkan jejak ekologis kami. Selanjutnya, membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan mitra bisnis kami, termasuk pemasok, distributor, dan pengecer, berdasarkan integritas, saling menguntungkan, dan kepercayaan. Selanjutnya, poin justifikasi. Produk aksesoris yang penulis rancang memiliki potensi yang menjanjikan, dikarenakan melihat dari selera dan kebutuhan konsumen, terutama remaja-remaja pada saat ini. Oleh karena itu, penulis ingin memulai membuka usaha bid aksesoris, dikarenakan banyak faktor pendukung dan sedikit modal yang diperlukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2 strategi pemasaran. Poin A yaitu segmentasi dan target pasar. Pertama, segmen geografis. Usaha bid aksesoris berada di wilayah Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara yang padat dan ramai penduduk. Mulai dari masyarakat Air Tawar, Tunggul Hitam, Tabing, Lubuk Buaya, mahasiswa UNP maupun mahasiswa universitas lain, dan juga pelajar sekolah lainnya. Yang kedua itu segmen demografis.
Bed aksesoris adalah produk umum yang dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, tanpa membedakan agama, suku, ras, usia, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu segmen psikografis. Masyarakat air tawar dengan berbagai selera dan keinginan dapat tertarik untuk membeli aksesoris ini. Karena desain yang dipakai mengikuti tren zaman sekarang dan banyak diminati oleh remaja saat sekarang. Poin B itu positioning. Untuk menentukan lokasi yang cocok untuk penjualan bid aksesoris ini, penulis memilih lokasi yang strategis dengan pusat kota dan pusat pendidikan, sehingga target yang dicapai sesuai dengan barang aksesoris yang ditawarkan. Selain itu juga dipasarkan dan dijual melalui media sosial. Hmm. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi yang digunakan berupa pemasaran melalui media sosial dan juga pemasaran secara langsung melalui orang dan teman terdekat, sehingga promosi yang dilakukan maksimal dan diketahui oleh banyak orang. Selain itu, nantinya akan mempromosikan melalui bazar yang ada diadakan untuk mencapai target penjualan dan hasil yang maksimal. Poin berikutnya, pengaplikasian strategi pemasaran. Pemasaran melalui sosial media akan dilakukan secara berkala, seperti dalam satu minggu akan dipromosikan 3 kali, dan promosi secara langsung akan dilakukan 1 kali dalam seminggu. Sasaran utama untuk promosi ini adalah mahasiswa dan pelajar serta masyarakat umum. Selanjutnya, bab 3, analisa pesaing. Yang pertama, kita menggunakan analisa SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kita melihat harga aksesoris buatan kami sangat terjangkau. Yang kedua, kualitas produk yang kami eh, buat sangat terjamin karena proses pembuatannya mengutamakan ketelitian dalam membuatnya. Yang ketiga, untuk memperindah dan sebagai perhiasan di bagian tubuh seperti tangan dan leher. Selanjutnya, produk dengan desain unik dan dapat dipesan custom sesuai pesanan dari konsumen. Selanjutnya, memiliki kekhasan tersendiri daripada produk lain. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan produk ini. Proses pembuatan yang kadang memakan waktu lama. Selanjutnya pemasukan sebagai modal lambat. Selanjutnya produktivitas kecil karena pembuatan yang lama. Poin berikutnya opportunity atau kesempatan. Dengan membuat produk kami juga bisa untuk mengekspresikan siapa diri kita. Selanjutnya permintaan pasar dan aksesoris barang dengan harga terjangkau semakin meningkat. Dengan memanfaatkan media sosial, produk lebih mudah dikenali dari segi harga, kualitas, dan keunikan sehingga lebih menarik peminat. Poin berikutnya, threats atau ancaman. Ancaman dari produk ini ada kompetitor yang terus meningkat. Yang kedua, munculnya produk baru yang lebih unggul. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku. Poin B itu strategi analisis SWOT. Yang pertama, strategi S dan O. Untuk strategi S dan O, untuk poin pertama kita memperluas wilayah pemasaran. Yang kedua, merekrut pekerja dari penduduk atau dari teman-teman kita. Yang kedua, strategi W dan O, yaitu menambah bahan baku yang lebih unik. Yang ketiga, strategi S dan T, yaitu mengatur strategi pemasaran dengan memberikan harga diskon selama periode perilisan. Untuk yang selanjutnya, strategi W dan T, itu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan penyedia bahan pembuatan aksesoris. Selanjutnya, keunggulan produk batch aksesoris dengan produk lain. Produk aksesoris yang kami buat memiliki keunggulan daripada produk aksesoris yang dibuat di pabrik. Hal ini dikarenakan selain produk kami yang handmade, juga terdapat beberapa keunggulan seperti ketelitian dalam membuatnya, unik dan berbeda, lebih tahan lama, ada cinta di dalam produk handmade, dan bisa custom. Untuk merealisasikannya, maka kami memasarkan produk kami di sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Karena menurut kami telah banyak masyarakat yang memiliki akun media sosial, sehingga peluang konsumen untuk melihat produk kami akan jauh lebih besar. Harga dari produk kami juga terjangkau dan sesuai dengan kantong mahasiswa. Pesaing yang sekiranya akan menyaingi produk kami tampaknya juga belum banyak. Kami juga akan melakukan penjualan secara online dalam persaingan dengan produk lain. Kami juga akan meningkatkan inovasi sesuai dengan permintaan konsumen. Selanjutnya, keterkaitan dengan produk lain termasuk perolehan bahan baku.
Perolehan bahan pembuatan yang sangat mudah ditemui sehingga dapat menjamin kelangsungan usaha produk aksesoris dengan mudah. Oke, untuk poin berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya lanjut di bab keempat, yaitu rencana desain produk dan pengembangan bisnis. Yang A, desain produk dan spesifikasi ada 3 poin. Yang pertama nama produk, aksesoris. Selanjutnya nama merek, bit aksesoris. Yang selanjutnya jenis atau bentuk produk, yaitu aksesoris bernilai seni dan keindahan gelang tangan. Yang B, rencana pengembangan bisnis. Di sana ada 4 poin. Yang pertama, poin pertama, strategi pemasaran. Yang A, mengembangkan sistem distribusi promosi di media sosial. Yang B, jika keuntungan yang didapatkan sudah lebih banyak, maka dapat memperluas variasi penjualan produk. Poin kedua yaitu strategi produksi. Yang A, memperbesar variasi produk, yaitu menambah jenis aksesoris lainnya, mulai dari gelang, cincin, bahkan kalung. Yang B, menentukan produk baru dengan pasar yang baru. Dengan pengembangan produk, maka diharapkan penjualan akan meningkat karena pasar yang dibidiknya semakin berkembang dan bervariasi. Poin ketiga, strategi organisasi dan SDM. Yang A, mengembangkan individu atau SDM dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap, serta mengadakan pelatihan bagaimana membuat aksesoris yang bernilai seni dan indah. Yang B, proses rekrutmen SDM sesuai klasifikasi kebutuhan perusahaan, yakni minimal lulus sekolah menengah ke atas, jujur, dan terampil dalam bekerja. Yang C, memberikan reward kepada karyawan yang dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan usaha. Yang D, selalu melakukan evaluasi dalam segala aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperoleh pasar yang lebih luas. Poin terakhir atau keempat, strategi keuangan. A, membuat laporan keuangan untuk mengetahui aliran uang masuk dan uang keluar. Yang B, menentukan porsi keuangan seperti pembayaran hutang, biaya operasional, biaya produksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengontrol kelancaran aliran kas. Terakhir, menyediakan dana cadangan guna menghadapi keadaan darurat. Selanjutnya, di bab 5, ada rencana operasional dan manajemen. Yang A, proses produksi. Yang pertama, tempat. Lokasi kegiatan desain dan pengemasan produk bit aksesoris pada bisnis plan ini dilakukan di rumah atau kediaman masing-masing anggota, dan apabila sudah dibuka sebuah stand ataupun booth, kegiatan produksi akan langsung dilakukan di sana. Pemilihan lokasi produksi didasarkan pada pertimbangan berikut. Yang pertama, mudah diakses. Yang kedua, menekan biaya operasional karena tidak perlu biaya tambahan yang tidak butuh. Yang ketiga, dapat menabung dan menghemat biaya serta keuntungan untuk modal, mengembangkan variasi, dan pangsa pagar yang lebih luas. Yang kedua, tahapan kerja. Tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan bisnis plan Bits Aksesoris adalah sebagai berikut. Yang A, persiapan bahan dan alat. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan bit aksesoris dalam satu kali produksi diantaranya yang pertama ada benang nilon, manik-manik, emblem atau kupu-kupu bunga, rantai besi, dan bungkusan produk. Yang B, proses produksi. Produksi bit aksesoris ini diawali dengan menyiapkan seluruh alat dan bahan yang akan digunakan pembuatan aksesoris dan terakhir proses pengemasan. Cara pembuatan, yang pertama, potong nilon sesuai permintaan kostumer. Yang kedua, manik-manik pilah manik-manik yang ingin dijadikan gelang. Yang ketiga, masukkan dengan teliti dari emblem kupu-kupu atau bunga dan manik-manik ke benang nilon. Yang keempat, ikat simpul di akhir benang yang sudah dimasukkan bahan. Yang kelima, sambung dengan rantai besi atau sesuai permintaan kostumer. Yang keenam, barang jadi dan siap dijualkan. Selanjutnya yang B, inovasi produk. Inovasi dari produk yaitu ini merupakan aksesoris milenial yang berbagai manik-manik warna-warni dengan model yang Anda inginkan. Yang C, lokasi produksi. Lokasi dipilih berada pada kediaman masing-masing anggota yang bertempat tinggal di Kota Padang. Yang D, dampak usaha. Yang pertama, ekonomi
Bit aksesoris membantu anggota mendapat penghasilan dan untung yang biasa menjadi tabungan dan akan membuat pertumbuhan pembukaan lapangan kerja meningkat sehingga mengurangi pengangguran di lingkungan sekitar jika terus dikembangkan. Yang kedua, sosial. Mungkin akan menjalin hubungan antara penjual dengan pembeli dan meningkatkan rasa suka pada produk aksesoris milenial yang indah dan cantik. Yang terakhir, budaya kaum milenial sekarang yang ingin sesuatu yang bernilai estetika. Selanjutnya, bab 6. Di sini ada pembiayaan dan hasil penjualan. Yang A, analisis keuangan, ada 2 poin, yaitu yang pertama tabel alat, ada gunting dengan harga 7.000, pena 2.000. Poin kedua, tabel bahan, ada manik-manik 35.000, ada emblem 35.000 juga, benang nilon 200 meter 15.000, rantai nuri 15.000 juga, kemasan produk 25.000. Jadi total jumlah semua modal itu ada 125.000 rupiah. Yang B, analisis hasil penjualan, ada 3 poin. Yang pertama, harga per picisnya itu 10.000. Yang kedua, jumlah yang terjual itu 26 pieces. Yang terakhir, kesimpulan untung rugi modalnya tadi 125.000, hasil dari semuanya 260.000. Nah, yang di bawah ada beberapa dokumentasi foto bid aksesoris. Bisa dilihat. Sekian, terima kasih dari saya, kembali ke rekan Aldi. Oke, baiklah. Sekian presentasi proposal pengantar kewirausahaan dari kelompok kami, kelompok 9. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.